Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Elis dan juga teman-teman semua yang berbahagia, perkenalkan nama saya Ririn Kusmawati. Saya dari kelas Akhiri Bisnis C dengan NIM belakang 003. Di sini saya akan membahas tentang analisis korespondensi untuk memetakan atribut keripik buah dan jenis keripik buahnya berdasarkan persepsi dari konsumen. Nah, ini saya lakukan sebagai pemenuhan untuk ujian tengah semester saya pada mata kuliah MKB 2. Oke, yang pertama ini adalah pendahuluan. Jadi alasan saya kenapa saya memilih komoditas ini adalah karena buah itu merupakan komoditas yang memiliki nilai gizi cukup tinggi. Nah, kandungan keripik buah ini memiliki beberapa manfaat yang baik bagi manusia, diantaranya melancarkan pencernaan, mendukung perkembangan otak, dan mengontrol berat badan. Sehingga dengan mengonsumsi keripik buah dapat menyehatkan badan kita. Nah, kemudian untuk permasalahannya adalah persaingan dalam dunia bisnis itu kan sangat ketat. Nah, hal ini juga berlaku pada bisnis kerupuk buah, di mana permintaan keripik buah yang meningkat tiap tahunnya juga menyebabkan banyaknya usaha di bidang ini. Nah, kemudian kesamaan produk di pasaran ini menyebabkan adanya persaingan pasar yang ketat. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian mengenai preferensi konsumen dalam melakukan pembelian sehingga perusahaan dapat memaksimalkan penjualannya. Nah, kemudian untuk tujuan penelitian ini adalah melakukan pemetaan atribut keripik buah dan jenis buahnya sehingga diketahui preferensi konsumen dalam melakukan pembelian keripik buah. Kemudian untuk manfaatnya adalah mengetahui lebih dalam tentang preferensi konsumen dalam menentukan keputusan pembelian keripik buah apel, jambu, nangka, dan mangga untuk menemukan strategi selanjutnya yang dapat dilakukan perusahaan. Kemudian ada metode penelitian. Pada metode penelitian ini seperti yang kalian bisa lihat pada bentuk kuesionernya. Jadi di situ nanti responden akan mencentang gitu dan boleh memilih 2 atribut untuk jenis keripik buah. Jadi misalkan untuk atribut kerenyahan keripik, menurut responden itu dimiliki oleh keripik apel dan keripik nangka. Nah, itu nanti responden bisa mencentang 2 kolom tersebut ya dari atribut kerenyahan keripik. Nah, intinya responden ini bisa memilih 2 jenis keripik buah berdasarkan 1 atribut gitu, lebih dari 1. Kemudian untuk penentuan responden, jadi pada penelitian kita kali ini, penelitian saya menggunakan sejumlah 25 orang responden, di mana 5 responden ini berjenis kelamin laki-laki dan 20 responden berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 20 sampai 23 tahun. Di mana responden ini merupakan konsumen keripik buah dan suka mengonsumsi keripik buah. Kemudian analisis data. Sehingga ketika udah disebar kuesionernya, udah diisi, kita dapat seperti yang kalian lihat di bagian kiri ini, yang banyak ini merupakan hasil isian dari responden gitu. Mereka udah mengisi di sini dan udah memilih dari beberapa atribut untuk jenis keripik buahnya. Ini ada 25, kemudian kita tabulasikan ke mikroskop Excel sehingga kita peroleh nih data untuk kita olah ke SPSS-nya. Untuk yang jenis keripik buahnya sama atributnya, untuk yang keripik apelnya itu di atribut kerenyahan keripik ada 24 orang yang mengisi dan begitu seterusnya. Nah, ini dia ada hasil dan pembahasan. Di data mentah kita udah masukkan tuh tadi yang kita udah tabulasikan dari hasil responden itu ke SPSS-nya. Kemudian kita temukan output dari SPSS-nya. Ini ada korespondensi tabel, di mana ini kayak
dari tabel ini kita bisa melihat gitu berapa banyak konsumen yang menyukai jenis kerupuk buah berdasarkan atribut kerenyahan rasa, warna, dan harga. Kayak misalkan nih contohnya keripik apel ini yang menyukai keripik apel berdasarkan kerenyahan keripik itu ada 39 orang dan seterusnya. Kemudian di bagian summary ini menjelaskan bahwa pada dimensi 1 itu sudah bisa menjelaskan data sebesar 33%. Kemudian jika ditambahkan dengan dimensi 2 itu nanti akan menjadi, ketika ditambahkan dengan dimensi 2 yang mana jumlahnya itu juga 33%, kalau diakumulatifkan itu hasilnya akan diperoleh 67,7, dimana ini dapat dikatakan bahwa data tersebut dapat dipetakan dan memiliki tingkat kevalitan yang cukup baik. Kemudian ada nilai chi-square-nya itu ada sebesar, pada tingkat alfanya itu ada sebesar 1%, dimana ini menunjukkan bahwa nilai chi-square-nya itu cukup signifikan. Kemudian pada slide selanjutnya ini ada grafik dimana ini memetakan gitu posisi dari atribut keripik buah dengan jenis keripiknya. Nah, untuk yang bulatan biru itu adalah atribut keripik buah. Kemudian ada yang bulatannya hijau itu untuk jenis keripiknya. Nah, untuk interpretasinya, untuk hasil analisis datanya, letak dari atribut itu berjauhan gitu antara keempat jenis keripik. Nah, ini berarti menurut preferensi konsumen memiliki karakteristik yang tidak sama. Jadi atribut dan jenis keripiknya itu tidak memiliki karakter yang sama. Kemudian pada output SPSS berikut ini dapat dilihat keripik nangka berdekatan dengan warna keripik. Jadi menurut konsumen keripik nangka itu memiliki warna yang bagus gitu di mata konsumen. Kemudian pada keripik apel, menurut konsumen atribut yang paling diingat adalah kerenyahan keripik. Karena keripik apel ini dekat dengan atribut kerenyahan. Lalu ada konsumen keripik mangga ini menurutnya sangat cocok gitu pada harganya. Menurut konsumen sangat cocok pada harganya. Kemudian terakhir keripik jambu ini di mata konsumen terkenal dengan rasa keripiknya yang enak. Kemudian pada slide kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa pemetaan jenis keripik buah menurut preferensi konsumen memiliki kedekatan dengan atribut tertentu, seperti keripik nangka berdekatan dengan atribut warna, keripik apel berdekatan dengan atribut kerenyahan, kemudian ada keripik mangga berdekatan dengan atribut harga, dan keripik jambu berdekatan dengan rasanya. Dengan mengetahui informasi ini, produsen dapat menetapkan strategi untuk memperbaiki posisi keripik tersebut di pandangan konsumen sehingga dapat memaksimalkan penjualannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.